Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Kania dari kelas 11 IPA 3. Saya akan melakukan percobaan reaksi redoks. Untuk melakukan percobaan reaksi redoks dibutuhkan alat dan bahan. Pertama, alat yang dibutuhkan yaitu 6 buah gelas. Yang kedua yaitu ada 3 buah karet. Yang ketiga yaitu ada 3 buah plastik untuk penutup. Bahan yang pertama yaitu ada 6 buah paku, yang kedua ada minyak, dan yang ketiga itu ada air. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Yang pertama, masukkan 6 buah paku ini ke dalam gelas plastik ini. Pertama, masukkan air ke dalam gelas 1 dan 2. Yang kedua, masukkan minyak ke dalam gelas 3 dan 4. Gelas 5 dan 6 hanya berisi paku dan udara. Tutup gelas 2, 4, 6 dengan menggunakan plastik dan karet. Setelah kita tunggu selama 1 hari dan lihat perubahannya, pada gelas nomor 1, paku yang dimasukkan ke dalam air dan tanpa ditutup oleh plastik, hasilnya adalah lebih mudah mengalami korosi dibanding yang lainnya, karena air merupakan salah satu oksidator terbaik. Dan karena gelasnya tidak ditutup plastik, maka udara dapat leluasa keluar masuk, sehingga oksidasi pada paku dapat lebih cepat. Pada gelas nomor 2, yaitu paku yang diletakkan di dalam gelas berisi air dan ditutup plastik, hasilnya adalah paku telah mengalami perkaratan, tetapi perkaratannya tidak semenyeluruh di gelas nomor 1. Karena alasannya sama, paku telah teroksidasi oleh air yang merupakan oksidator terbaik, tetapi tidak semaksimal yang ada di gelas nomor 1, karena paku hanya teroksidasi oleh air yang ada di dalam gelas saja, tidak dengan udara di luar gelas karena udaranya terbatas. Pada gelas nomor 3, paku ini diletakkan di dalam gelas dan diisi minyak yang terbuka. Hasilnya, paku ini tidak mengalami perubahan atau perkaratan. Minyak juga tidak mengalami perubahan apapun. Seperti pada percobaan hari pertama, karena minyak termasuk pelumas dan termasuk pencegahan perkaratan. Pada gelas nomor 4, paku yang direndam dalam minyak dan pada kondisi gelas tertutup tidak mengalami perubahan dan tidak mengalami perkaratan, karena minyak tersebut bersifat sebagai pelumas yang dapat menghambat perkaratan. Pada gelas nomor 5, paku diletakkan dalam gelas tidak diisi dan dalam keadaan gelas kosong. Yang terjadi, paku sudah menunjukkan adanya perkaratan atau korosi yang ditandai dengan bercak hitam di bagian tubuh paku. Karena paku terjadi oksidasi oleh udara selalu berganti-ganti sehingga terjadi bercak hitam tetapi tidak menebal dan terjadi lambat. Gelas nomor 6. Paku yang diletakkan dalam gelas kosong hasilnya adalah paku mengalami perkaratan, yaitu ditandai dengan bercak hitam. Ini tidak sebanyak paku nomor 5 karena paku mengalami oksidasi oleh oksigen yang ada pada gelas saja. Oksigen yang di luar tidak dapat menembus plastik sehingga proses oksidasinya tidak semaksimal paku nomor 5. Jadi kesimpulannya yang pertama itu, reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadi karena reduktor mengalami oksidasi dan oksidator mengalami reduksi. Yang kedua itu, paku yang cepat berkarat itu pada gelas nomor 1 dan yang paling lambat berkarat itu pada gelas nomor 6.
Yang ketiga, pada gelas 3 dan 4 tidak mengalami reaksi redoks. Yang keempat, air merupakan oksidator terbaik, setelah itu udara. Yang kelima, minyak bukan merupakan oksidator, bahkan dapat mencegah perkaratan pada paku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.